Bagi seorang penyanyi, tampil di sebuah panggung merupakan salah satu cara untuk menjaga eksistensi. Tapi di musim pandemi ini, terlebih di masa PPKM yang sudah berlangsung 1 bulan lebih, para penyanyi seperti kehilangan tempat untuk berkarya. Kiranya inilah yang dirasakan oleh penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol Novia Bahmit. Ditemui usai menjadi bintang tamu di program Kakak Beradik Podcast, Novia menceritakan perihal bagaimana ia kehilangan begitu banyak job manggung. Di tengah upayanya untuk bersabar melewati masa-masa sulit ini, wanita berusia 19 tahun itu tetap berusaha melakukan aktivitas produktif. Saat ini banyak hal yang sedang Novia persiapkan, seperti membuat proyek untuk Hari Kemerdekaan, mempersiapkan kolaborasinya dengan seorang musisi, bahkan mempersiapkan single lagu baru. Pastinya lebih job PPKM di cancel semua ya, karena nggak bisa melakukan kegiatan. Jadi ya udah sabar aja dulu. Beberapa hari lalu aku sudah menyiapkan project untuk bulan Agustus ini juga, untuk tanggal 17 Agustus bersama Kak Alfi Ref. Tanggal 17 akan rilis di YouTube-nya Alfi Ref, itu untuk Indonesia, Wonderland Indonesia. Dan juga aku lagi mempersiapkan kolaborasi bersama, ada musisi juga, tapi nanti akan mungkin akan rilis di bulan Oktober. Dan sekarang juga aku lagi menyiapkan single aku sendiri sih, dari label aku. Atau masih mentah banget. Tapi lebih ke genre apa untuk single? Mungkin aku akan mencoba ke genre yang lebih slow kali ya, karena orang-orang juga request aku mau minta aku yang nyanyi yang lebih slow lagi. Mungkin ini kan slow nih, berarti agak mellow, lagu-lagu sad song apa seperti apa nih? Sad song maybe, atau bucin, ya something. Tergantung situasi sih. Kalau misalnya emang lihat audiens dan tergantung request orang gitu. Gitu. Tergantung, kalau misalnya nyanyi tergantung mood aku. Kalau misalnya aku lagi sedih, aku nyanyi yang sedih. Kalau aku lagi happy, aku nyanyi yang happy. Suara bagi seorang penyanyi menjadi hal penting yang harus dijaga. Maka jarang tampil dalam sebuah acara selama pandemi ini, Novia Bahmit tetap melakukan beberapa cara untuk dapat menjaga kualitas suara emasnya itu. Biasanya selain terus berlatih bernyanyi, Novia juga rutin berolahraga untuk melatih nafasnya agar lebih panjang. Lantas olahraga apa yang biasanya dilakukan Novia untuk menjaga kestabilan suaranya? Pasti ngaruh kalau misalnya kita nggak latihan setiap hari ya. Biar prima ya tetap jaga suara, at least tuh sehari tuh kayak nyanyi aja gitu. Dan jangan lupa juga untuk olahraga, karena kalau olahraga kan itu melatih nafas kita, power kita gitu. Jadi kalau kita olahraga ya otomatis kita akan lebih berpower ketika cover lagu masih? Iya, lumayan sering cover lagu di sosial media. Ngaruhnya mungkin di mana menurut kamu? Ngaruh kalau misalnya mau jadi professional singer ya, Yes. 60%, 70%. Jadi, tapi practice juga jangan lupa sih. Jadi olahraga, latihan itu paling penting. Karena kalau misalnya sama aja kalau kita punya suara bagus tapi kita nggak latih dan nggak kita kikis, itu nothing gitu, kayak nggak ada apa-apanya. Mendingan orang yang suaranya biasa aja tapi dia kalau latihan rutin, dia rajin latihan, itu bisa lebih oke. Olahraga apa mungkin? Ya paling jogging, terus push up, sit up, plank, terus squat, kayak gitu sih. Dan abis olahraga tuh kita coba latih untuk atur nafas gitu. Kalau misalnya olahraga kan aku sendiri, jadi aku nggak pakai masker karena akan berbahaya juga kalau misalnya kita olahraga yang terlalu mengeluarkan
oksigen, ya kan, itu bahaya untuk pakai masker. Jadi kalau misalnya olahraga, mendingan ya jangan yang banyak orang gitu. Jadi kamu nggak perlu pakai masker lagi gitu, karena bahaya juga sih kalau misalnya olahraga terus pakai masker, karena kamu kan menghirup lagi CO2-nya gitu. Kebahagiaan bisa dibilang lebih mudah didapatkan oleh anak-anak. Hal itu karena pemikiran seorang anak begitu sederhana dan mereka bisa menciptakan imajinasi dari beragam hal di sekitarnya. Anak-anak juga bisa dengan mudah menjadikan benda-benda di sekitarnya sebagai objek untuk menemani waktu bermain mereka. Seperti halnya yang dilakukan Cici Thalia. Selain hobi sekali main camping-campingan, kali ini Cici mau jadi hairstylist untuk boneka lainnya yang cukup besar nih Cupers. Cici yang punya banyak jepitan dan kunciran berkreasi memasangkan di rambut boneka singanya itu. Alih-alih garang, boneka Lion Cici jadi kelihatan imut banget Cupers. Hairstylist mau pakai ini yang tadi, ini. Oke, sekarang ayo Ci. kita mau bikin rambutnya kayak gini. Bisa? Coba. Jadi itu ada apa aja Ci? Kita buka-buka dulu. Habis itu Nanti kita copot tapi ya kalau udah jadi. jepitan yang itu aja Ci, yang baby shark. Nanti Oh nanti. kita bikin ikat dulu sini ya. Oke, Bagus kan? bagus. Oke, I cari jepitan lagi. Itu jepitannya semua Ci. Apa punya Nia sih? Share, enggak share. Sharing nggak? Oke, kita ke sini. Kita kasih ikat rambut yang putih. And then Kasih dua. Taruh yang ungu satu. Ini satunya yang di kuku-kuku. Oke, sekarang udah selesai
Jika membicarakan pasangan Jordi Onsu dan Frisly Herlin, pasti tak jauh-jauh dari soal hantu. Di balik romantisan mereka, Jordi dan Frisly ternyata banyak sekali memiliki pengalaman berbau mistis. Cerita-cerita horor yang belum pernah diungkapkan ke publik akhirnya akan dituangkan ke dalam sebuah buku dengan judul Ghostly. Di dalamnya, pasangan romantis ini akan menceritakan segala macam pengalaman horor yang terjadi sebelum atau sesudah mereka menjalani syuting Kakak Beradik Podcast. Pastinya siapapun yang membaca buku ini akan merasa merinding dan masuk ke dalam cerita mereka. Buku Ghostly akan open order tanggal 15 hingga 20 Agustus di beberapa marketplace dengan harga yang cukup terjangkau. Tapi kira-kira apa yang membuat Jordi dan Frisly terpikir untuk menuangkan ke dalam sebuah buku? Adakah kesulitan yang mereka alami ketika harus menceritakan pengalaman demi pengalaman kepada penulis? Seperti apa sih, Uncle? Idenya karena ada banyak cerita yang belum sempat kita ungkapkan. Perjalanan sorry, udah swab. Iya, aku juga. Ada perjalanan horor atau pengalaman horor juga yang kita alamin sebelum ke lokasi, bahkan setelah pulang dari lokasi KBP. Dan itu hampir setiap syuting tuh ada. Ya pasti ada cerita baru, dan ceritanya nggak semua tentang mereka yang nakutin, mereka yang negatif. Ada banyak cerita yang kayaknya seru deh kalau kita bagiin ke teman-teman di luar sana untuk dengar, untuk baca dan tahu langsung. Betul. Dan kenapa kita belum pernah ceritain ini, karena waktu itu kita sempat ragu sih buat ngomongin ini karena energinya baik dan tidak terduga gitu. Contoh kayak ada beberapa lokasi pada saat pulang aku sampai pernah bilang, Frisly aku ngeliat sesuatu, aku foto, terus dia bilang oh ya udah deh yang itu jangan diceritain karena itu auranya bagus banget, dan kita jangan bahas juga untuk di tayangan. Saking banyaknya sampai akhirnya kita bilang ya udah kita mungkin akan coba ceritain karena kita udah setahun lebih hampir setiap minggu jalan, mulai dari regulernya KBP, ada Journey, ada Antot, apalagi Antot, wah itu lebih berantakan sih banyak ya. Pulang dari lokasi Antot tuh biasanya nempelnya ngaco-ngaco. Itu yang pengen kita kasih tahu ke kalian semua. Progres. Kalau dibilang persen bingung, soalnya kan udah masuk tahap editing, cover malah. Iya. Jadi mungkin bisa dibilang 70%. 60 lah. 65 deh, nambah dikit. Apa sih yang nggak buat kamu? Iya, 65 sudah mulai rampung ceritanya dari awal sampai akhir. Tinggal proses editing, terus penentuan covernya juga, terus nantinya kapan dikeluarkan itu sudah dalam tangan kita juga. Susahnya malah kita susah berhenti gitu loh, karena iya kelewatan kalau cerita. Pertanyaannya cuma simpel. Tempat yang menurut kalian paling horor. Sangkal cerita, udah nyambung kemana-mana. Kayak gitu. Aku juga kayak gitu. Jadi kayak kitanya lebih bawah. Terus karena ini perjalanan kita hampir 1 tahun gitu ya, jadi kadang-kadang suka hantunya tuh kan berkaitan ya. Kadang-kadang dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat lain. Muncul. Terus inget gak dulu kita pernah juga, aku jadi nah gini nih, suka inget sesuatu yang waktu kita di Bandung di Gua Belanda. Hantunya malah datang yang dari Katumiri. Iya benar. Yang kita lagi main papan. Dia ikut datang ke sana. Nah gini, jadi lagi cerita apa, cuma hantunya tuh banyak akhirnya kemana-mana. Jadi susahnya malah menjaga benang merahnya. Kita lagi mau cerita apa gitu. Si yang waktu itu yang di Bandung, dia ngikut karena ternyata di dalam gua itu ada Belanda yang ternyata temennya perempuan ini. Iya, dia nyampein sampai pesannya sedetail itu gitu. Kebetulan kita sama-sama orang yang berawal gitu. Langsung sih, berapa lama ya? Sampai dibilang, ya udah cukup hari ini gitu. 2 jam? Ya. Udah. 2 jam. 2 jam. Cuma 2 jam. Bener cuma 2 jam. Dari sebelumnya juga memang aku udah tentuin sama Frisly.
kita mau akan seperti apa isi bukunya. Kemudian waktu aku lagi jalan ke puncak sama Frisly berdua kayak, Cis kita mesti tentuin nih yang mau ya rame-rame berdua kita ngobrol di mobil. Ya waktu itu mau syuting di Lakaspra itu, kita udah nentuin mana yang paling menarik yang mau kita ceritain dan ada kaitannya apa gitu. Jadi ini hint sedikit di lokasi KBP pertama waktu baru jadian tuh juga seru kan, tapi kan gitu kan yang di rumah yang yang ada beberapa tragedi dalam rumah itu. Itu baru jadian baru orang itu aku masih manggil uncle banget. Enggak, itu baru dibilangin baru dibilangin gitu kan, bukan yang ada iya itu baru. Emang ya? Iya itu minggu pertama. Iya kan. Gitu. Ternyata apa yang kalian nonton tidak sesimpel itu. Iya. Ternyata pulang dari lokasi ini tidak senyaman itu buat kita, buat tim yang ada di sini, buat orang-orang yang mengantar kita juga. Bahkan bukan setelah pulang, sampai besoknya pun masih kadang-kadang terasa. Dan itu yang pengen kita sampaikan ke kalian. Tanggalnya akan kita rilis segera. Once kita sudah percaya diri dulu sama isinya. Frisly juga udah bilang, aku pengen, nah gini, kalau dibilang semua isinya kita satu suara enggak, tapi saling mengisi. Cicis pengen cerita, aku pengen mengangkat sisi yang seperti apa. Oh iya, aku juga akan mengangkat sisi yang seperti apa. Jadi melengkapi isi buku ini gitu. Dan bukan tentang horor aja, tapi ada tentang gimana sih anehnya aku sama Frisly, kok ya bisa gitu orang PDKT tapi ada urusan sama hantu-hantu gitu. Kita aja berdua kadang-kadang kayak, gimana iya kita suka kayak gitu. Nah itu kita ceritain.